Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Monchi, Isco ingin tinggalkan Real Madrid tapi Sevilla tidak butuh. Direktur sepak bola Sevilla Monchi mengatakan Isco ingin meninggalkan Real Madrid, tapi klubnya tidak tertarik untuk mendatangkan gelandang asal Spanyol itu. Isco jarang tampil untuk Los Blancos pada musim 2020-2021 ini, dan pemain berusia 28 tahun itu santer dikait-kaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa. Di antaranya adalah Arsenal dan Sevilla. Monchi mengakui nama Isco muncul dalam diskusi dengan Presiden Sevilla Jose Castro tentang kemungkinan sang gelandang sebagai target transfer klub, namun mereka tidak tertarik untuk merekrutnya. Pembicaraan terakhir berlangsung kira-kira 15 atau 20 detik. Itu adalah berita terakhir yang keluar. Dia bertanya kepada saya dan saya katakan tidak. Itu semua adalah terkait dengan minat kepada Isco, kata Monchi. Sevilla saat ini ditangani oleh Julen Lopetegui yang pernah memberikan kesempatan kepada Isco untuk bermain secara reguler ketika ia melatih Spanyol dan Real Madrid. Ketika ditanya apakah Sevilla kemungkinan akan mengejar Isco, Monchi menjawab, "Sayangnya di posisi itu kami sudah memiliki pemain yang sangat menarik. Ini adalah salah satu posisi di lapangan yang membuat kami tenang. Di posisi yang bisa dimainkan Isco, kami memiliki pemain di sini yang akan memberi kami penampilan yang bagus," kata Monchi. Pada musim ini, Isco hanya bermain 15 kali di berbagai ajang kompetisi untuk klub besutan Zidane itu, dengan hanya 4 kali sebagai starter dan total bermain sebanyak 497 menit. Satu-satunya pertandingan di mana Isco bermain 90 menit atau lebih adalah di ajang Copa del Rey, ketika El Real disingkirkan Alcoyano. Alasan Karim Benzema ogah gegabah perpanjang kontrak di Real Madrid. Penyerang Real Madrid Karim Benzema tidak ingin buru-buru menentukan masa depannya. Benzema tak ingin gegabah dalam menerima tawaran perpanjang kontrak yang diajukan Real Madrid. Menurut laporan Marca, Karim Benzema memang masih ingin terus melanjutkan karirnya di Real Madrid. Namun Benzema ingin memastikan apakah fisiknya masih mampu untuk berkontribusi maksimal dalam karirnya nanti. Benzema memang saat ini masih didukung kondisi fisik yang prima. Pemain asal Prancis itu tampak bugar, jarang cedera dan masih lincah dalam menggiring bola. Hal itu pun dibuktikan Karim Benzema dengan penampilannya di lapangan. Musim ini Benzema sukses mencetak 16 gol dan 5 assist dalam 27 penampilan bersama Real Madrid di berbagai kompetisi. Namun usia memang tidak bisa dibohongi, mengingat Karim Benzema sudah menginjak usia 30-an, yakni 33 tahun. Pada usia-usia tersebut kondisi fisik memang sedikit menurun sehingga banyak pemain hebat yang kualitasnya mulai berkurang saat memasuki usia krusial tersebut. Faktor itulah yang membuat Karim Benzema masih memperhitungkan mengenai kualitas fisiknya apakah masih layak untuk membela Real Madrid pada masa depan atau tidak. Benzema masih punya banyak waktu mengingat kontraknya baru berakhir pada 30 Juni 2022. Terlepas dari rencana perpanjangan kontrak di Real Madrid, Karim Benzema juga diklaim berniat untuk kembali ke mantan klubnya Olympique Lyon. Keinginan itu diungkapkan oleh mantan agen Benzema Karim Zaziri. Akankah Karim Benzema kembali ke Lyon? Ya, saya sangat yakin dia akan melakukannya. Dia terus berbicara kepada saya dan menonton semua pertandingan Lyon, kata Zaziri. Namun Benzema belum bisa memastikan kapan akan angkat kaki dari Real Madrid dan kembali ke Lyon. Benzema hanya ingin kembali ke Lyon pada saat karirnya sebagai pemain belum habis tergerus zaman. Dia tidak ingin kembali ke Lyon saat sudah tidak memiliki fisik yang diperlukan. Pikirannya terpecah antara meninggalkan Real Madrid atau kembali ke Lyon. Ini adalah masalah waktu, ucap Karim Zaziri. Mau guide Rafael Varane dari Real Madrid? Siapkan uang segini. Rafael Varane mungkin akan dilepas oleh Real Madrid di musim panas. Kabarnya Real Madrid sudah memberikan bandrol harga untuk klub peminat Rafael Varane. Diego Gol yang merangkum sejumlah laporan dari Marca melaporkan kalau Rafael Varane saat ini tidak memiliki keinginan untuk menekan kontrak baru dengan Real Madrid. Kontrak Varane sendiri akan habis pada musim panas 2022 mendatang. Walaupun kabarnya akan segera ada pembahasan mengenai kontrak baru, Varane disebut-sebut sudah membulatkan tekad untuk meninggalkan Real Madrid. Dengan santernya kabar bahwa Rafael Varane tidak memiliki hasrat untuk bertahan di Real Madrid, klub raksasa Spanyol itu pun diklaim sudah memiliki antisipasi dalam bentuk harga tebusan yang masih dibayarkan oleh klub peminat. Menurut Diego Gol, kisaran tebusan yang dipatok Real Madrid untuk Rafael Varane di musim panas adalah sebesar 50 juta euro atau sekitar 846 miliar rupiah. Nilai itu dianggap sudah cukup pas untuk Real Madrid, klub peminat maupun pemain bersangkutan. Andai kata Rafael Varane benar-benar hengkang musim panas, Real Madrid tampaknya akan langsung melakukan penyegaran di lini belakang pada musim panas mendatang. Itu karena bek andalan lain Sergio Ramos juga akan hengkang. Sejumlah klub top pun sudah disebut-sebut siap memboyong Sergio Ramos dan Rafael Varane dari Real Madrid. Antara lain ada Manchester United yang beberapa dispekulasikan menaruh minat kepada dua pemain itu. Hal itu berkaitan dengan spekulasi bahwa Dele Davis bakal memperkuat lini belakang yang acap kali memang jadi sorotan. Untuk itu sosok-sosok berpengalaman seperti Sergio Ramos dan Rafael Varane pun kabarnya masuk radar Manchester United.
Demi bertahan di Real Madrid, Modric siap potong gaji. Gelandang asal Kroasia Luka Modric dikabarkan siap memotong gajinya agar bisa menekan kontrak baru di Real Madrid. Modric sudah menjadi pilar Real Madrid sejak tahun 2012 silam. Selama di Santiago Bernabeu, posisinya nyaris tak tergantikan. Akan tetapi belakangan ini muncul kabar bahwa ia akan berpisah dengan Real Madrid, sebab kontraknya di Santiago Bernabeu akan berakhir pada musim panas 2021 nanti. Akan tetapi Luka Modric dilaporkan tidak mau hengkang. Ia ingin bertahan dan pensiun di klub La Liga tersebut. Luka Modric pun dikabarkan sangat berharap bisa menekan kontrak baru di Real Madrid. Saking hebatnya, ia pun disebut siap memotong gajinya. Kabar tersebut dilansir oleh Cadena Ser. Hal ini tentu akan sangat membantu Real Madrid. Los Blancos sendiri dikabarkan mengalami krisis finansial akibat pandemi virus corona. Bahkan sampai sekarang tidak jelas apakah mereka akan memiliki dana untuk bisa berbelanja pemain baru pada musim panas nanti. Di sisi lain, Real Madrid sendiri kabarnya juga siap mempertahankan Luka Modric. Mereka juga disebut telah menawarkan kontrak baru pada sang gelandang 34 tahun tersebut. Sebelumnya Luka Modric juga sempat ditanya soal perpanjangan kontraknya di Real Madrid. Ia mengatakan tidak bisa banyak berkomentar, namun memberikan isyarat bahwa negosiasi dengan Real Madrid berjalan lancar. Saya tidak bisa memberi banyak komentar. Saya berbicara dengan klub dan semuanya berjalan ke arah yang benar. Saya tidak mengubah apapun secara fisik. Saya terus bekerja di luar sesi latihan. Saya punya keinginan kuat untuk bersaing. Tidak masalah sama sekali, tegas Modric. Menurut situs Silly Season, gaji Luka Modric merupakan salah satu yang tertinggi di Real Madrid, dengan jumlah 388.000 pounds per pekan. Bayarannya cuma kalah dari Eden Hazard dan Sergio Ramos. Musim panas lalu, Real Madrid tolakkan datangkan Jules Koundé. Real Madrid menolak peluang untuk mendatangkan bek Sevilla Jules Koundé pada bursa transfer musim panas lalu. Koundé menjadi salah satu bek yang paling dicari di Eropa saat ini. Apalagi pemain asal Prancis itu baru berusia 22 tahun. Madrid melewatkan kesempatan mendatangkan Koundé dalam paket transfer gelandang Oscar Rodriguez yang dilepas ke Sevilla senilai 13,5 juta euro awal musim ini. Ketika transfer Oscar Rodriguez ke Sevilla berlangsung musim panas lalu, Real Madrid bisa merekrut Koundé. Madrid meminta 15 juta euro untuk Rodriguez, tapi Sevilla berusaha menekan angka itu dengan menawarkan Koundé, tapi ditolak, ucap agen Pedro Riesco seperti dilansir Marca. Tidak hanya kebetulan jago, Koundé memang jadi pilar jantung pertahanan Sevilla sejak didatangkan dari Bordeaux senilai 25 juta euro pada musim lalu. Pada 6 laga terakhir di lintas ajang, Sevilla belum sekalipun kebobolan. Skuad asuhan Juan Lopetegui kini nangkring di urutan keempat klasemen sementara dengan koleksi 42 poin. AC Milan lirik Isco, Maldini akan upayakan agar dapat gratisan. Spekulasi masa depan Isco kian ramai. AC Milan belakangan ini santer disebut sebagai salah satu tim yang amat menaruh minat. Menurut Milan Live, Isco tidak lagi sudi memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Hal itu pun berkaitan erat dengan minimnya kesempatan main yang sekarang didapatkan Isco bersama Real Madrid. Bahkan ada rumor yang mengatakan kalau hubungannya sudah tidak lagi harmonis dengan Zidane. Sebelum ini menurut sumber dari Calcio Mercato, AC Milan sudah beberapa kali dihubung-hubungkan dengan sejumlah klub yang siap menampung Isco. Apalagi hubungan manajemen Rossoneri dengan Los Blancos terjalin dengan baik. Sebagaimana tercermin dari negosiasi terkait Theo Hernandez dan Brahim Diaz. Hal itulah yang kini dikabarkan menjadi titik awal positif buat Rossoneri. Kontrak Isco di Real Madrid sendiri sebenarnya baru akan habis pada musim panas 2022. Artinya di atas kertas kepindahannya sebelum itu mesti melibatkan uang transfer ataupun dalam status peminjaman. Namun ada pula rumor yang mengatakan bahwa Real Madrid siap melepas Isco dengan harga miring atau diskon. Bahkan ada juga spekulasi yang menyebutkan bahwa Real Madrid bisa saja mencapai kesepakatan khusus dengan Isco untuk memutuskan kontraknya lebih dini di musim panas nanti. Menurut laporan yang dikutip Sempre Milan, hal itulah yang kini sedang dibidik AC Milan terkait Isco. Duet petinggi Rossoneri Paolo Maldini dan Federico Massara akan berusaha untuk mendatangkan seorang pemain top lain ke Milano secara cuma-cuma. Eden Hazard terburuk, Real Madrid masih mending dibela Bale dan Kakak. Jika bicara soal pemain paling absurd yang didatangkan raksasa La Liga Spanyol Real Madrid, nama Bale dan Kakak selalu saja masuk di antaranya. Kenyataannya dua pemain itu masih lebih baik ketimbang Eden Hazard. Jauh sebelum gelontorkan dana hingga 115 juta euro atau setara dengan 1,9 triliun rupiah demi striker asal Belgia tersebut, Real Madrid beberapa kali lakukan investasi dengan harapan hasil memuaskan. Ambisi Los Galacticos pun dibuat dengan persetujuan Florentino Perez. Namun sejelek-jeleknya dua bintang tersebut, Hazard justru tunjukkan predikat sebagai pemain paling tak berguna yang didatangkan skuad Zidane. Mengutip laman AS, hal ini berdasarkan kerentanan dirinya dengan cedera. Ya, diproyeksikan sebagai penerus Cristiano Ronaldo karena suburnya bareng Chelsea, bomber yang satu ini sudah 10 kali alami masalah kesehatan. Parahnya lagi, ex-striker The Blues ini malah absen saat Los Blancos menyabet juara domestik musim lalu. Jarangnya hadir kian diperburuk lewat beda kemampuan selama berseragam tim dominan putih-putih itu. Jadi benalunya Zidane, Bale sumbang 16 gelar dalam 7 musim. Sementara itu Kakak sukses bantu raih gelar di 4 musim meski gagal bersaing dengan Mesut Ozil. Sementara itu Hazard masih wajib untuk membuktikan kehebatannya untuk Real Madrid di sisa Liga Spanyol kali ini.
Cari dana buat tebus Luka Jovic dari Real Madrid. Eintracht kontak Atletico. Klub Bundesliga Eintracht Frankfurt dikabarkan tengah mengumpulkan dana untuk menebus kembali Luka Jovic dari Real Madrid. Sebagaimana diketahui, Jovic yang kini berseragam Eintracht dengan status peminjaman menjadi kunci meningkatnya performa klub kota Frankfurt itu. Untuk memperoleh dana tambahan guna menebus Jovic, Eintracht diberitakan akan menjual Andre Silva. Silva bakal ditawarkan ke rival Real Madrid Atletico Madrid, yang kabarnya berminat servis penyerang 25 tahun asal Portugal itu. Kembalinya Jovic membuat lini depan Eintracht Frankfurt semakin tajam. Itulah yang menjadi alasan utama klub tersebut untuk menembus kembali Jovic dari Real Madrid di bursa transfer musim panas mendatang. Media Serbia menetapkan nilai pasalnya antara 30 dan 40 juta euro. Mantan striker Sevilla itu bisa menempati posisi false nine atau menjadi striker bayangan di belakang Suarez. Dilaporkan dari Marca, Atletico menilai jika Silva bisa disiapkan untuk mengisi posisi Suarez saat ini sebagai juru gedor jika suatu hari pemain Uruguay itu hengkang atau gantung sepatu dari Atletico Madrid. Sementara itu, kesepakatan peminjaman Luka Jovic dengan Eintracht Frankfurt berlaku hingga Juni 2021. Jika Eintracht gagal mendapatkan dana untuk menebus Jovic, pemain internasional Serbia itu diperkirakan akan kembali ke ibu kota Spanyol.